Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtemanya yang ketiga ya. Bisa dibuka buku paket kalian jika ingin mempelajari lebih lanjut. Nah, langsung saja kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar kosakata dan juga ungkapan perkenalan anggota keluarga besar. Keluarga besar seperti yang sudah kita ketahui itu terdiri dari keluarga inti bersama sanak saudara. Ada keluarga inti, ada sanak saudara, disebut dengan keluarga besar. Anak-anak, jika kalian melihat gambar ini, pasti kalian sudah tahu mereka adalah seorang kakek dan seorang nenek. Nah, kakek dan nenek ini pasti memiliki anak, dan mereka adalah orang tua. Maka, kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah dan ibu kita. Jika ada pertanyaan, orang tua dari ayah atau ibu kita panggil dengan sebutan kakek dan nenek. Bagaimana jika gambarnya cuma satu? Apakah ayah dari ayah dan ibu kita sebutannya? Sebutannya adalah kakek. Ayah dari ayah dan ibu kita dipanggil kakek. Sedangkan ibu dari ayah dan ibu kita dipanggil nenek. Jadi kalau papa kalian atau mama kalian punya orang tua, maka kita panggil mereka kakek dan nenek. Kalau ayah kita punya ayah, itu adalah kakek kita. Ibu kita punya ayah, itu adalah kakek kita. Ayah kita punya ibu, ibunya adalah nenek kita. Ibu kita punya ibu, maka itu adalah nenek kita. Paham ya? Selanjutnya anak-anak. Nih misalnya ada aku, ada ayah, ada ibu, ada adikku. Nah, kalau paman itu bagaimana? Paman itu adalah saudara laki-laki ayah. Nih, ada aku, ayah, ibu, adik. Ini mau memperkenalkan tentang family tree-nya anggota keluarga dari ayah ya. Saudara laki-laki ayahku, aku panggil dengan sebutan paman. Sedangkan saudara perempuan ayahku, aku panggil dengan sebutan bibi. Paman dan bibi, nah bukan paman dan bibi yang ini, tapi paman ini menikah dengan bibi ini. Otomatis ya, ini pasti jadi istrinya paman adalah bibi kita. Paman dan bibi memiliki 2 orang anak. Maka anak dari pamanku atau anak dari bibiku aku panggil dengan sebutan sepupu. Paham anak-anak? Pasti paham. Anak, tahukah kalian setiap daerah di Indonesia memiliki panggilan anggota keluarga yang berbeda. Contoh panggilan untuk kakek, ya, kalau kamu berasal dari Jawa Tengah, maka kamu akan memanggil kakekmu dengan sebutan eyang, mbah, bisa macam-macam. Eyang, yangkung, yangti, itu yangti untuk perempuan ya. Nah, bebas ya, ada panggilan eyang. Tapi jika kamu berasal dari Jakarta, maka kamu akan memanggilnya engkong. Jika kamu dari Sumatera Utara, maka kamu akan memanggil kakekmu dengan sebutan opung, opung doli. Kalau perempuan opung boru gitu ya. Sedangkan dari Jawa Barat, maka kamu akan memanggil sebutan kakek adalah aki. Tapi kalau nenek, nini. Nah, beda-beda ya anak-anak. Nama panggilan kakek itu setiap daerah berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu kakek. Anak-anak, ada cerita nih Udin. Udin itu senang sekali berkumpul bersama keluarga besarnya. Kita baca ya. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan, Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Pertanyaannya, pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Kapankah itu? Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Kamu mungkin harus mengingat lagi nih sebelum pandemi. Pasti sering kumpul bersama keluarga besar. Atau mungkin sekarang-sekarang udah bisa kumpul sama keluarga besar. Nah, pasti apa yang kamu rasakan? Yuk kita lihat, ada percakapan nih.
Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali, Kakek. Mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang sedang bercakap-cakap? Benar sekali, Siti dan kakeknya. Apa sih yang ditanyakan kakek pada Siti? Kakek bertanya, apakah Siti senang berkumpul dengan keluarga? Apa yang membuat Siti merasa senang? Yang membuat Siti merasa senang karena bisa berkumpul bersama paman, bibi, dan juga sepupunya. Nah, anak-anak, apakah kamu senang berkumpul bersama keluarga besarmu? Kesimpulan belajar hari ini adalah kamu harus tahu keluarga besar itu adalah terdiri atas keluarga inti bersama dengan sanak saudara. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah atau ibu kita. Saudara laki-laki ayah atau ibu kita adalah paman kita. Saudara perempuan ayah atau ibu kita adalah bibi kita. Anak-anak, Misus ada PR buat kalian. PR-nya adalah kerjakan tugas dari buku tema 4 halaman 101. Tulislah pada buku tulismu ya. Ini adalah pelajaran mengenai cara memperkenalkan anggota keluarga besar. Kamu harus tahu bedanya, bagaimana cara memperkenalkan dengan bedanya bertanya. Contoh ya, Misos kasih contoh ya. Contohnya yang ini nih, Misos balik lagi nih. Misalnya yang aku tadi, aku memperkenalkan keluarga besarku, misalnya salah satunya paman atau bibiku kepada temanku. Aku akan bilang seperti ini. Hai Andi, perkenalkan, ini adalah pamanku. Dia bernama Paman Anto. Beliau adalah adik dari ayahku. Aku memanggilnya sebagai paman. Dan ini adalah bibiku. Bibiku bernama Bibi Ana. Beliau adalah kakak dari atau saudara laki-laki, saudara perempuan dari ayahku. Mereka adalah paman dan bibiku. Nah, itu ya memperkenalkan. Kalau bertanya berbeda. Kalau kalimat bertanya, siapakah pamanku? Siapakah nama pamanku? Nah, itu kalimat pertanyaan. Tapi kalau memperkenalkan, halo, ini adalah pamanku. Itu berbeda ya, sangat berbeda. Oleh karena itu, Yusuf ingin sekali kalian mengerjakan tugasnya di buku tema 4 halaman 101. Tulis cuma 5 soal aja kok. Jika jawabannya iya, cara memperkenalkan anggota keluarga besar, beri centang. Jika jawabannya tidak, berilah tanda silang. Itu saja tugas dari Miss Rose untuk pelajaran bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan!